Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, ya, yang tidak bisa kita hitung tentunya. Ya, maka semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, semoga selalu menambah juga kebaikan-kebaikan dalam diri kita, ya, dengan izin dan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga, ya, ikhtiar kita, keinginan kita, ya, untuk terus berada dalam kebaikan, dalam majlis-majlis ilmu, ya, melangkahkan kaki kita untuk menempuh, ya, jalan menuntut ilmu, ya, menguasai belajar ilmu syariat, maka semoga ini adalah menjadi tanda keinginannya Allah untuk memberikan kepada kita kebaikan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala salah satunya ketika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ya, maka Allah akan membuat hamba seseorang tersebut faqih, ya, dalam ilmu agama. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ya, maka Allah akan membuat seorang hamba tersebut faham tentang ilmu-ilmu syariat, faham tentang ilmu-ilmu agama Islam. Maka, ya, semoga, ya, keinginan kita untuk terus berada dalam majlis-majlis ilmu, semoga ini menjadi salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk diri kita semua. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan semoga, ya, tentunya pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar, mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, ya, dengan baik, ya, insyaallah, ya. Semoga ini juga menjadi tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang didoakan oleh salah satunya adalah ulama qiraat yang kita pelajari kitabnya, yaitu Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, di mana beliau ketika ingin menyampaikan ilmu-ilmu tentang ilmu Al-Quran, ya, beliau mengawalinya setelah dengan tahmid, memuji Allah, salawat, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga mendoakan kebaikan, ya, kesejahteraan, keselamatan untuk orang-orang tertentu, ya. Di antaranya beliau mengatakan, ya, di dalam matan Al-Jazariyah rahimahullah, matan Al-Jazariyah dalam muqaddimahnya, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu, ya. Dan ketika kata Imam Ibnu Al-Jazari, ya, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala dan salawat, ya, keselamatan, kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ala nabiyhi, ya, untuk nabinya, wa mustafahu, dan untuk hamba pilihannya. Siapa? Ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak berhenti di situ, Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyampaikan wa alihi wa sahbihi. Ya, semoga keselamatan Allah juga diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, wa muqri'il Qur'ani. Ya, kemudian Imam Jazari rahimahullahu taala melanjutkan, ya, mendoakan keselamatan Allah bagi siapa? Wa muqri'il Qur'an, ya, bagi para pengajar Al-Qur'an,
ya yang alhamdulillah dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini kita masih mendapatkan, menerima, mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh para ulama qiraat, ya. Maka Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala senantiasa mendoakan para pengajar Al-Qur'an, ya. Kemudian selanjutkan lagi muhibbihi, ya, dan juga semoga keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kepada muhibbihi, orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, ya. Siapa saja yang mencintai Al-Qur'an maka didoakan oleh salah satu ulama qiraat Ibnu Jazari rahimahullahu taala dalam muqaddimahnya, ya, Matan Al-Jazari, didoakan supaya mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan kita yang senantiasa tidak henti-hentinya untuk bisa belajar membaca Al-Qur'an, maka semoga ini menjadi tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, yang kemudian didoakan keselamatan dan kesejahteraan oleh salah satu ulama dalam ilmu Al-Qur'an, yaitu Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala. Jamaah azanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, ya, alhamdulillah sedikit kita sudah membahas tentang setelah tahapan-tahapan dalam belajar ilmu Al-Qur'an, kemudian mulai, ya, dalam bab selanjutnya setelah muqaddimah, Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala kemudian langsung menyampaikan bab tentang makharijil huruf, ya, babu makharijil huruf, bab tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Tentu di sini huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah, ya. Dan kata beliau rahimahullahu taala, ya, kemarin tempat keluarnya huruf itu ada 17, ya. Beliau mengambilnya, ya, atas dasar pendapat yang disampaikan oleh salah satu imam atau ulama qiraat yang mengungkapkan pertama kali bahwa pendapat tempat keluar huruf itu ada 17, yaitu Imam Khalil, ya, Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi pada tahun 170 Hijriah, ya. Kemudian adapun yang pertama kemarin kita sudah mempelajari, ya, tempat keluarnya huruf yang pertama, yaitu al-jauf, ya, al-jauf, ya, sebagaimana dalam matannya, dalam matan Muqaddimah Al-Jazariyah disampaikan lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawa itantahi, ya. Huruf-huruf yang keluar di dalam atau pada bagian makhraj al-jauf itu adalah hurufu maddin, ya, huruf-huruf mad. Siapa huruf-huruf mad? Ya, apa saja? Alifun wa ukhtaha, yaitu alif dan saudara-saudaranya, alif, waw, dan ya. Maka setiap huruf mad, ya, itu harus kita keluarkan suaranya dari al-jauf, ya, rongga mulut atau rongga yang meliputi dari tenggorokan sampai ke mulut, ya. Jamaah azanillah wa iyyakum, ya, ini juga kita ambil istifadah, ya, dari pendapat yang disampaikan, yang dipilih oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala tentang jumlah makharijil huruf yang 17, ya. Karena pada pendapat yang lain, yaitu pendapat yang 16 itu, ya, imam yang memilih pendapat 16 ini adalah Imam Sibawai, ya, rahimahullahu taala. Beliau meniadakan makhraj jauf, ya. Kemudian di pendapat yang 14 juga, ya, yang disampaikan oleh pertama kali oleh Imam Qutrub, ya, itu juga meniadakan makhraj jauf. Tapi bukan berarti yang pendapat 16 dan 14 ini meniadakan makhraj jauf kemudian menjadi berbeda bacaannya. Tidak, ya, tetap pada prinsipnya bacaan yang mereka praktekkan adalah sama. Hanya dalam teori, ya, untuk pendapat yang 16 dan 14 meniadakan makhraj jauf. Ya, maka kita mengambil istifadah dari pendapat yang 17 ini, ya, bahwa kita mengetahui di dalam ilmu Al-Qur'an, ya, disampaikan bahwa
sebab ataupun terjadinya huruf, ya, terjadinya suara, munculnya suara, ya, pada sebuah huruf itu disebabkan atau ya disebabkan oleh dua sebab, ya. Asbab yasdurus saut, ya, sebab munculnya suara, ya. Yang pertama, ya, suara bisa muncul, ya, dengan huruf-huruf tertentu itu yang pertama dengan tasodum, ya, dengan tasodum, dengan membenturkan dua unsur makhrajnya, ya, seperti misalkan makhraj asyafatan, ya, asyafatan atau al-lisan, ya, itu bisa muncul suaranya karena dibenturkan dua unsur pada makhraj tersebut, ya. Sedangkan, ya, yang sebab yang kedua munculnya suara itu adalah dengan tabaud, yaitu saling berjauhan antara dua makhrajnya, ya. Dan kebanyakan atau terjadi sebab terjadinya suara huruf yang tasodum, ya, saling berbenturan, itu terjadi ketika huruf tersebut dalam harokat kasroh, dalam harokat sukun, ya. Al hurufu as-sakinah takhruju bis tasodum, ya. Huruf yang sukun itu keluar suaranya dengan sebab tasodum, saling berbenturan, ya. Misalkan kita contoh di huruf ba, ya. Ketika dia sukun maka akan saling berbenturan dua unsur makhrajnya, ya. Huruf ba itu dari syafatan, dari dua bibir. Maka ketika harokat sukun, ya, kita misalkan kasih huruf a di depannya, ab, ya, ab, maka saling berbenturan, ya, antara dua bibir, dua unsur makhrajnya, bibir dengan bibir berbenturan, ya. Adapun ketika berharokat, ya, maka suara yang keluar, yang muncul itu dengan cara tabaud, dengan cara saling berjauhan. Misalkan ketika tadi huruf ba dengan saling berbenturan, maka akan muncul suara yang seperti tadi, ya. Ketika berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah, maka akan saling menjauh antara dua unsur makhrajnya tersebut. Ba, bi, bu, ya. Nah, maka ketika huruf tertentu, ya, dengan harokat tertentu, maka ketika ada suara yang muncul, yaitu munculnya suara maka keluarnya dari al-jauf, ya, munculnya suara ketika suatu huruf diberi harokat fathah, kasrah ataupun dhammah, a, i, u, ba, bi, bu, maka suara yang keluar itu dari al-jauf, ya, dari rongga mulut, ya, atau rongga yang meliputi dari tenggorokan sampai ke mulut. Ya, maka dari itu, ya, ini istifadah kenapa Imam Ibnu Al-Jazari, ya, ataupun Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi memilih, ya, ada makhraj al-jauf dan ditempatkan di pertama sekali, ya, sebelum membahas makhraj yang lain, ya. Karena ada sebagian orang, ya, atau banyak dari orang-orang yang membaca Al-Quran atau mengeluarkan suara itu tidak lewat al-jauf, ya, tidak melewati rongga mulut, tetapi melewati rongga yang lain. Rongga mana? Yaitu rongga hidung, ya. Sering kita temukan orang-orang mengeluarkan suara itu dengan mengeluarkannya dari rongga hidung, ya. Misalkan di dalam bacaan Al-Quran, ya, banyak, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suaranya semuanya keluar dari hidung, ya. Maka itu tidak sempurna atau kurang sempurna, karena seharusnya, ya, suara dari huruf-huruf yang berharokat itu harus dikeluarkan dari rongga mulut, ya, yang mana disampaikan dalam makhraj pertama di Imam atau di Matan Al-Jazariyah oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Maka itu salah satu istifadah yang bisa kita ambil, ya, dari makhraj al-jauf yang ditempatkan pertama sekali sebelum Imam Ibnu Al-Jazari membahas makhraj yang lain, ya. Kemarin kita sudah bahas juga, ya, di antara tadi salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan mad, ya, atau huruf mad
yang seharusnya dari rongga mulut diucapkan melalui rongga hidung. Ya, kemudian di antara kesalahan yang lain juga, ya, biasanya ada orang-orang yang mengucapkan atau membaca madnya ya tidak stabil madnya, ya, yang 2 harokat harusnya 2 harokat jadi dibaca lebih dari 2 harokat, ya. Maka ini harus kita perhatikan ketika bacaan mad, huruf mad itu dibaca 2 harokat, maka kita stabilkan konsisten semuanya dibaca 2 harokat, ya, tidak yang 1-2 harokat, yang mad di tempat yang lain dibaca lebih dari 2 harokat. Contoh, ya, kita latihan beberapa kalimat-kalimat bagaimana kita merasakan, ya, bacaan mad itu dibaca dengan kadar mad yang sama, ya. Misalkan wa gharabibu, silahkan. Wa gharabibu. Ya, di situ ada huruf ro dan bi, ya, sama-sama 2 harokat, maka di kadar panjangnya harus sama. Wa gharabibu. Ada aruni madza khalaqu. Ulangi. Aruni madza khalaqu. Silakan. Ya, di situ ada beberapa huruf-huruf yang dibaca panjang. Ru, ni, ma, da, u. Ya, ada 5 huruf yang dibaca panjang, maka semuanya harus dibaca sama, konsisten 2 harokat. Aruni madza khalaqu. Silahkan. Aruni madza khalaqu. Wa baraka fiha. Wa kafa bina hasibina. Nah, Masya Allah, ya. Ini harus sering kita latih agar apa? Ya, agar bacaan mad kita stabil. Ketika 2 harokat, maka harus dibaca 2 harokat secara keseluruhan, ya, kecuali jika ada mad kemudian setelahnya ada huruf hamzah, ya, baik dalam satu kalimat atau dalam kalimat yang berbeda. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah kita sedikit melanjutkan makharijul huruf yang selanjutnya, ya. Setelah al-jauf, Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, menyebutkan, ya, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wastihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha, ya. Selanjutnya huruf, ya, setelah makhrajnya al-jauf itu ada makhraj al-halqu, ya, tenggorokan, ya. Makhraj yang pertama itu ada makhraj al-halqu setelah makhraj al-jauf, ya. Huruf apa saja yang keluar dari makhraj al-halq, ya, atau tenggorokan? Ya, kata Imam Jazari rahimahullahu taala, summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian, ya, huruf yang keluar dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan, yaitu hamzun ha'u. Hamzah dan ha, ya. Hamzah dan ha, 2 huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan berarti tenggorokan yang paling bawah, ya, ha dan a, ya. Contoh, kita latihan beberapa kata, ya, dalam melatih huruf-huruf yang keluar dari bagian pangkal tenggorokan, ya. Misalkan ahada, silakan. Ahada. Ya, di situ ada huruf hamzah di huruf yang pertama dikeluarkan dari pangkal tenggorokan, kemudian jangan lupa dijelaskan, disempurnakan kesempurnaan harokatnya. A, ha, ahada, ahada. Silahkan. Ahada. Zaro'a. Ya, baik di awal kalimat atau kata ataupun di akhir kata,
harus sempurna tetap dibacanya. Biasanya ya banyak yang di tempat-tempat tertentu, misalkan di tengah atau di akhir kata, banyak yang membacanya kurang sempurna ya. Seperti misalkan di surat yang kemarin kita pelajari dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka, ya ada yang kurang sempurna, kurang sempurnaannya. Maka dimanapun, baik di awal, di tengah ataupun di akhir, harus sama-sama dibaca sempurna dari pangkal tenggorokan ya. Dzara'a, syani'aka, ya. A'idhuka, a'alidu. Nah, di sini ada dua huruf hamzah ya bersampingan, harus disempurnakan ya kedua-duanya. A'alidu. Kemudian huruf H ya, huruf H yang sama-sama keluar dari pangkal tenggorokan ya. Itu kita coba kita latih. La dhahaba. Ya, dari H dari pangkal tenggorokan. La dhahaba. Sempurnakan juga harokat fathahnya. La dhahaba. Ya, sama-sama dibaca dengan fathah, sempurnakan suaranya mirip seperti itu. La dhahaba, syahida. Nah, bukan, hati-hati, bukan syahida, syahi dari pangkal tenggorokan huruf H-nya. Syahida. Insyaallah. Wa zahaqa. Ya, safiha. Safi, ya, sempurnakan kasrohnya, turunkan rongga atau rahang bagian bawahnya. Safiha, kemudian huruf H-nya sempurnakan. Safiha. Nah, kemudian hati-hati ya huruf H ya dari pangkal tenggorokan ketika membaca lafzul jalalah ya, yang sering kita temukan, sering kita baca di dalam Al-Qur'an ya. Contoh di dalam ta'awudz basmalah, a'udzu billahi bismillahi ya. Itu setiap huruf H dalam lafzul jalalah maka dibaca dari pangkal tenggorokan. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali besok untuk makhraj atau tempat-tempat keluarnya huruf. Sekarang kita masuk latihan kembali di surat Al-Ma'un. Ya, kemarin kita sudah sampai surat Al-Kautsar, sekarang kita masuk di surat Al-Ma'un. Baik, nanti bisa diikuti seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ya, perhatikan huruf A, hamzah dan H ya. Hamzah dan H disempurnakan dari pangkal tenggorokan. A'u, jadi jangan a'udzu billah, enggak jelas a-nya ya, tidak pas makhrajnya. Maka sempurnakan a ya dari pangkal tenggorokan. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, ara ya. Nah, ada huruf hamzah lagi di awal ayat surat Al-Ma'un, sempurnakan ya, kita lafadzkan dari
pangkal tenggorokan. Aro, kemudian a sifatnya tipis dibacanya a jadi o, sempurnakan fathahnya. Ro, huruf ro ya ditebalkan suaranya. Aro'aital ya, kemudian ada lin ya, di situ ada lin ya, sukun sebelumnya fathah, kita lembutkan suaranya. Aro'aital ladzi ya, kemudian ada huruf ta di situ ya, huruf ta kemudian ditasydidkan ke huruf lam. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, ya di ayat pertama ini ya setelah huruf lam tadi ara'aital ladzi ada huruf dza. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan ya sama kita semuanya ya, huruf dza, karena di surat Al-Maun ini banyak sekali huruf dza ya. Di ayat pertama ada 2, kemudian di ayat kedua nanti ada 2 lagi ya, kemudian di ayat ke-5, 6 ya, itu ada huruf dza banyak di surat Al-Maun ya, karena sering dibaca seperti huruf zai, ara'aital lazi ya, padahal di sini adalah huruf dzal ya. Huruf dzal dibaca, diucapkan, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas. Ara'aital ladzi ya, tempelkan ujung lidah ke gigi seri bagian atas. Jadi bukan lazi ya, tidak ada desisnya atau tidak ada angin keluar. Yukadzibu sama juga ya, di sini setelah zi yang pertama ya, sempurnakan dhammahnya manyun, yukadzi ya, di sini ada huruf dzal bertasydid ya, maka ketika bertasydid termasuk ya huruf atau suara yang keluar adalah dengan membenturkan 2 unsur makhrajnya dza, maka disentuhkan, dibenturkan walaupun ringan ya benturan atau sentuhannya ya, dari ujung lidah ke ujung gigi seri bagian atas. Yukadzi, tidak mengeluarkan angin, tidak mengeluarkan desis. Yukadzibu ya, jadi jangan ara'aital ladzi yukadzibu ya, tidak seperti itu ya, tidak keluar desis, tidak juga mengeluarkan angin ya, karena huruf dzal dia termasuk sifat yang memiliki huruf yang memiliki sifat al-jahr, tidak mengeluarkan nafas atau angin, hanya mengeluarkan atau mengalirkan suara. Yukadzi, adzi, dia suaranya mengalir ya, tapi tidak dengan angin atau nafasnya ya, tertahan nafas atau anginnya. Kemudian biddin ya, ada huruf dal juga bertasydid, ditekan dan ditahan suaranya di makhraj. Biddin ya, kemudian sempurnakan huruf nun di akhir ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Silahkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, ada huruf fa ya, gigi seri atas ya disentuhkan ke bibir bagian dalam ya, bibir bawah. Fa mengeluarkan angin. Fadza, nah di sini ada huruf dza lagi ya, jadi bukan fazalika, faza ya, ini kita sering dengar ya, baik dari anak-anak ya maupun dari orang-orang dewasa. Maka ya kita pelajari, kita latih agar pelafalannya, pengucapannya sesuai dengan makhrajnya. Fadza, za ya, sekali lagi ujung lidah sentuhkan ke ujung gigi seri atas. Fadza, kemudian ya dibaca panjang, mad 2 harokat. Fadzalikal ka ya, huruf li-nya sempurnakan juga kasrohnya, li ya, tidak menjadi imalah. Li sempurnakan. Lika
ya huruf kaf mengeluarkan angin sedikit. Fadzalikal ladzi, ya huruf lam dipantulkan, ya ini huruf-hurufnya huruf-huruf tipis, ya jadi dibaca tipis. Fadzalikal ladzi, jangan ada yang ditebalkan. Fadzalikal ladzi yad'ul, ya huruf ya, dal dan ain di sini ya. Ya, kemudian dal dan ainnya dhammah, sempurnakan monyong, ya kemudian huruf ain, ya hati-hati bukan dari pangkal hidung, ya bukan yad'ul, ya bukan dari pangkal hidung, tapi tempat keluarnya huruf ain yaitu dari wasatul halq, ya dari tengah tenggorokan, yang kemudian setelahnya suaranya dialirkan dari rongga mulut, ya. Yad'u, ya dan tidak terputus suaranya, tidak tertahan, bukan yad'ul, tapi dialirkan. Yad'ul yatim. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul, ulangi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Silahkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di sini perhatikan ya huruf yadu, kata yadu'u tadi juga dibaca tipis ya. Ya du, ya du, jadi tidak dibaca tebal. Ya du, ya kalau dibaca tebal itu nanti berubah menjadi huruf do. Ya du, ya du, tipis semuanya ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, bacaan di akhir waqaf ya, mad arid ya di ayat 1, 2 dan selanjutnya ya dibaca 2, boleh 2, 4 ataupun 6 harokat mad arid li sukun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, wa menyungkan dulu, kemudian sempurnakan fathahnya. Wala yahuddu. Nah, di sini ya hati-hati lagi ya, kita harus hati-hati setiap ada huruf tipis dengan huruf tebal bersampingan ya. Harus kita sempurnakan, yang tipis dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal. Ya, di sini ada yahu, ya tipis, hu juga tipis, yahu, kemudian do-nya dibaca tebal. Yahu, yahuddu, ya yahuddu, dan huruf dhad ya sumber suara atau makhrajnya ada di hafatul lisan ya, dari samping lidah, sisi lidah. Nah, huruf dhad juga sama seperti huruf ain ya, kurang lebih. Kalau huruf dhad itu punya sifat rokhawah ya, suaranya mengalir ya. Kalau ain tadi bainiyah sifatnya, huruf dhad dia rokhawah. Yahuddu, jadi mengalir suaranya. Jadi bukan yahuddu ya, yahuddu tidak tertahan suaranya tapi mengalir. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ya
kemudian selanjutnya perhatikan ada huruf ain lagi ya, kita latih terus huruf ain sampai bisa kita baca dari atau sesuai dengan makhrajnya. Ala, uba ya. Uba ya, dari tengah tenggorokan. Ala ta'amil miskin. Nah, kemudian huruf to-nya dibaca tebal. Ala, tipis, la tipis. Ala ta'amil miskin. Silahkan. Ala ta'amil miskin. Ya, jangan sampai dibaca jadi ala to'a ya seperti hamzah, atau jangan juga ke makhraj ke khaisum ala to'a ya ke hidung. Tapi sempurnakan ya dari makhrajnya tengah tenggorokan dan suaranya dialirkan dari rongga mulut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, kita ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ya, fawa ya, ingat-ingat huruf waw di sini ya, bukan di awal kata tapi tetap sempurnakan do monyong dulu. Fawai, kemudian ada ya sukun ya, lin ya. Fawailul lil sama-sama tipis. Lil musallin. Nah, di sini ada huruf shad ya, dibaca tebal. Musalli. Kemudian lamnya ya, li-nya dibaca tipis kembali. Lil musallin. Fawailul lil musallin. Silakan. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ya alladzi huruf dzal lagi di sini ada huruf dzal ya, bukan allazina ya, bukan allazi tapi alladzina ya, tempelkan ujung lidah ke gigi seri bagian atas ujungnya. Alladzina hum. Nah, di sini ada huruf ha ya, dari pangkal tenggorokan ha hi hu hum. Alladzina hum di sini ada huruf ain, nun sukun kemudian bertemu dengan huruf ikhfa ya. Di sini dibacanya tebal. Ya, karena setelah huruf nun sukunnya bertemu huruf tebal, huruf shad isti'ala, maka dibacanya tebal. La-nya tipis lagi.
alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ada huruf H dua di sini ya. Salatihim ya, dari pangkal tenggorokan. Ha hi hu salatihim sahuna sahuna hu ya, dibaca dari pangkal tenggorokan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Ya, ada huruf dzal lagi. Alladzi bukan allazi ya. Alladzina hum, jelaskan huruf mimnya izhar, hum, kemudian jelaskan juga huruf ha-nya. Alladzina hum hum alladzina hum yura. Ya, di sini ada huruf ro, setelah madnya ada hamzah, dalam kata yang sama dibaca 4 sampai 5 harokat ya, 4 5 ya. Yura'un, kemudian un ya, a i u dari pangkal tenggorokan. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa ya, manyunkan wa ya dari tengah lidah. Wa ya yam, dijelaskan huruf mimnya. Wa yamna'una, na'u huruf nun, na'u huruf ain dari tengah tenggorokan lagi. Wa yamna'unal ma'un, maknya nah di sini 2 harokat ya, jangan wa yamna'unal ma'un ya, jangan lebih dari 2 harokat. Maknya 2 harokat, aunnya yang dibaca lebih dari 2 harokat ya. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, kita baca dulu ya sama-sama dari ayat 1 sampai terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, yad'ul
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. Fawailul lil musallin. فويل للمصلين. Alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Alladzina hum yura'un. الذين هم يراءون. Wa yamna'unal ma'un. ويمنعون الماعون. Insyaallah ya. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, sekali lagi di surat Al-Maun ini ya kita ingat-ingat kembali ya. Jadi jangan salah, jangan sampai ada salah huruf dzal ya, karena ini yang sering sekali terjadi ya, terutama mungkin di anak-anak kita ya, baikpun atau misalkan banyak juga dari orang-orang dewasa. Jadi bukan allazi ara'aital lazi fazalika. Jadi di itu kita perhatikan betul-betul ya. Kemudian juga huruf H ya yang sudah kita pelajari dari pangkal tenggorokan ya. Banyak juga di sini di ayat-ayat surat Al-Maun ya, terutama di ayat 5 6 ya. Alladzina hum an salatihim sahun, itu sama-sama huruf H dari pangkal tenggorokan ya. Di ayat selanjutnya alladzina hum hu ya. Insyaallah ya sudah kita pelajari sedikit dari tempat-tempat keluarnya huruf ya secara ringkas ya. Kemarin sebelumnya sudah al-jauf ya, pangkal rongga mulut. Hari ini kita pelajari aqsal halq ya, yaitu huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu hamzah dan ha. Wallahu taala alam bisawab ya, semoga sedikitnya bisa bermanfaat. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.